dakwah yang dibawa oleh Nabi, yang menjadi rahmat untuk sekalian alam, sehingga dengan itu beliau disebut sebagai rahmat, adalah dakwah tauhid. Nah, hari ini siapa di antara kita yang bertanggung jawab untuk jangan menjadikan bola ini terhenti pada kaki kita, jangan sampai mati hanya pada generasi kita. Nah, inilah tanggung jawab kita semua. Yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah orang-orang yang telah menerima hidayah dan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin-pemimpin itu punya tanggung jawab dakwah. Nah, inilah yang saya sedihkan hari ini. Ketika kita berbicara tentang kehidupan bersama, kebinekaan, kita berbicara tentang toleransi, kita berbicara tentang berbagai macam, apa yang terserang terlebih dahulu? Dakwah harus padam. Ketika kita menyampaikan risalah kita, dianggap tidak menghargai keragaman. Nah, kalau inilah dahulu yang menjadi prinsip dakwah Rasulullah, tidak akan sampai kalimat tauhid ke negeri ini. Betapa beragamnya keyakinan, betapa beragamnya agama. Bukan hanya di Madinah, di Makkah ada Hanifiyun, ada penyembah berhala, ada orang-orang beragama lain yang datang ke tempat itu. Tetapi itu tidak menghambat Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah tauhid. Nah, hari ini umat Islam seperti mencukupkan saja dakwah selesai di tangan kita. Dakwah cukup hanya pada anak-anak kita. Apakah sebatas itu? Bukankah seluruh umat manusia tanpa terkecuali, setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW adalah umat Muhammad? Dalam pandangan umat Islam, tidak ada lagi umat Nabi Musa, tidak ada lagi umat Nabi Isa, tidak ada lagi umat Nabi Ibrahim, tidak ada lagi umat Nabi Daud, tidak ada lagi umat para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi-nabi tersebut telah selesai tugasnya. Mereka diutus kepada kaumnya dalam waktu yang terbatas. Nah, setelah diutusnya Rasulullah SAW, semua umat manusia dimanapun berada adalah umat Muhammad. Walaupun nanti akan terbagi dua. Ada umat al-istijabah, ada umatud dakwah. Ada umat yang telah mengijabah seruan Rasulullah SAW, bersyahadat, masuk mereka ke dalam Islam. Itu pun tidak semuanya juga komitmen. Ada yang istiqamah mengamalkan petunjuk beliau, ada yang berada di pinggir-pinggir saja. Kalau menguntungkan, masuk dia ke dalam Islam. Kalau mengkhawatirkan atau mungkin merugikan, mereka melompat keluar. Nah, ada kelompok umat yang kedua adalah ummatud dakwah. Umat yang belum lagi mengistijabah, menjawab dakwah Rasul. Nah, siapa yang bertugas untuk menyampaikan Islam? Jadi menyampaikan tauhid tidak bertentangan dengan rahmatan lil alamin. Bahkan menyampaikan tauhid itulah esensi rahmatan lil alamin. Nah, karena itu semenjak dahulu saya tetap berkomitmen untuk menentang berbagai macam ketentuan-ketentuan yang mengarah kepada apa? Ke arah berhentinya roda dakwah ini. Aturan-aturan yang menakut-nakuti umat Islam untuk menyampaikan risalah tauhid. Umat Islam tidak akan bersikap radikal. Umat Islam tidak akan melakukan kekerasan, karena mereka punya prinsip dakwah dalam bentuk apa? Al-mau'izah, peringatan. Jidal, berdebat dengan bi'ahsan, dengan yang terbaik. Tak ada konsep dakwah Islamiyah ikrah, pemaksaan. Nah, hari ini banyak orang memasarkan pikirannya ke tengah umat Islam. Liberalisme, sekularisme, pluralisme. Tidak ada yang menganggap itu sebagai suatu tindakan radikal. Padahal itu memaksakan ke tengah umat. Umat harus begini, harus begini. Nah, anehnya ketika umat Islam menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan hujah, dengan nalar, dengan alasan, dianggap mereka sebagai bahagian yang tidak mengerti bahwa mereka hidup di dalam keragaman dan kebinekaan. Pola fikir seperti itu
yang hadir di tengah-tengah sebagian pemimpin yang kebetulan juga beragama Islam, mesti kita luruskan, mesti kita ingatkan bahwa dakwah Islamiyah harus hadir. Wahai pejabat-pejabat yang muslim, dakwah Islamiyah menjadi beban di pundak anda semua. Wahai orang-orang yang ditokohkan oleh umat di tengah masyarakat, dakwah Islamiyah ada di pundak-pundak anda lebih berat dibandingkan dengan setiap muslim ini. Ini adalah tanggung jawab. Jadi kalau benar kita menyadari ini adalah Maulidur Rasul, bulan di mana Nabi dilahirkan, ada satu yang sangat mengkhawatirkan itu. Apa itu? Ibarat pemain bola, kalau kita jadikan itu sebagai perumpamaan, bola itu sudah mati di tangan kita, di kaki kita. Dia tidak dioper lagi ke generasi berikutnya. Kita cukupkan hanya sebatas kita. Bahkan anak-anak kita mulai asing bagi mereka Islam. Bahkan ada yang ditanya siapa Abu Bakar, khalifah yang keberapa, Umar bin Khattab dan berbagai macam, hilang dari memori mereka. Siapa yang bertanggung jawab? Dan bahkan manusia yang tidak beragama Islam hari ini di negeri kita ini tidak mendapatkan pencerahan tentang Islam itu sendiri. Dan yang membuat kita malu apa? Di belahan dunia sana, di Eropa, di berbagai macam tempat, di Amerika, orang mulai menghadap kepada Islam. Mereka mulai menerima Islam. Mereka mulai mengkaji Islam. Dengan berbagai macam alat analisa yang mereka pakai, tidak sedikit di antara mereka yang menemukan kebenaran Islam. Negeri yang mayoritas Muslim, umat Islam, bahkan khatib yang berbicara di mimbar ini pun terkadang harus diawasi. Kirim aparat. Setelah khutbah nanti ada laporan. Dan tadi ustaz ini bicara ini, isinya ini, laporan selesai dan. Nah begitu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Saya berharap kita semua, karena ini dilingkung umat Islam, apakah memang semangat dakwah yang dititipkan oleh Rasul kepada kita semua, yang kita terima dari generasi ke generasi, akan padam generasi kita hari ini? Mari kita jawab bersama dengan keimanan kita. Kalau bukanlah karena gigihnya generasi dahulu menyampaikan risalah tauhid ini kepada kita, hari ini kita tidak bisa berkumpul. Kenapa kita tidak lanjutkan tugas itu? Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك على آله بعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كريم كرر هذه الآية مرة أخرى بالله من الشيطان الرجيم اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الواثق إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Jemaah rahimakum. Setiap kita telah memiliki komitmen, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berulang kali menolak pernyataan mereka yang mengaku pejuang HAM, hak asasi manusia, yang terus memperhadap-hadapkan hak asasi manusia dengan syariat Islam. Suruh berhijab, anggap itu bertentangan dengan hak asasi. Ada aturan wajibkan orang pandai membaca Al-Quran, itu merampas hak asasi orang. Berbagai macam. Tahuilah, Islam tidak pernah memaksa kita untuk berada di dalamnya. Islam tidak pernah menyuruh da'inya, bahkan nabinya, untuk mengacungkan pedang guna memaksa orang bersyahadat. Tidak ada. Islam memberikan kebebasan pada manusia. Man sya'a falyu'min, sya'a falyakfur. Disitulah hak asasi itu dipakai.
Tapi ketika seseorang memilih Islam sebagai din, sebagai agamanya, berarti dia sedang mengapa? Telah melakukan apa? Dia sedang berkomitmen dengan dirinya dan melakukan komitmen dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau perumpamakan, analogikan, seseorang tidak dipaksa untuk menjadi pegawai negeri. Tapi ketika dia menerima, masuk mendaftar, kemudian ditunjuk dan menerima sebagai pegawai, sumpah atas itu, maka tentu dia berkomitmen dengan tugas. Saya lihat tidak ada orang yang berbicara ketika pegawai disuruh berbaju ini di hari ini, berbaju ini di hari itu. Tidak ada seorang pun yang berkata, Anda merampas hak asasi saya. Saya berhak memilih pakaian mana yang saya suka. Ketika pegawai negeri disuruh datang jam sekian dan pulang harus jam segitu, tidak ada seorang pun yang bicara, Anda merampas hak asasi saya. Kenapa? Alasannya adalah karena kami telah berkomitmen. Nah, itu kan komitmen apa? Komitmen sumpah jabatan antar sesama manusia. Nah, bagaimana komitmen orang dengan Khaliknya ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah kemudian ketika komitmen itu dituntut, konsekuensi dari syahadat itu dituntut, kemudian datang orang mengatakan Anda merampas hak asasi? Aneh kan? Logika manusia yang jauh dari din. Dari asal agama menyuruh, agama memerintah, agama melarang, mereka katakan ini bertolak belakang dengan Islam. Tapi kalau mereka membuat aturan, harus begini, harus begitu, sesuai dengan hak. Nah, ketika acara-acara kajian maulid di bulan-bulan ini, mestinya itu yang harus kita perbaharui. Mengingatkan bahwa kita telah memiliki mitsaq. Firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi. Wadhkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah. Surah Al-Maidah ayat 7 itu. Alaikum wa mitsaqahu, dan mitsaqnya. Mitsaq artinya apa? Perjanjian yang kokoh yang dilakukan oleh seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Islam. Kita buat mitsaq, kita masuk ke dalamnya. Kita nyatakan syahadat, dan itu berarti ketika itu kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Nah, karena itu Allah katakan wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah akan perjanjian, akan komitmen yang telah kamu buat, syahadat yang telah kamu ucapkan. Konsekuensinya apa? Allah alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu dengan apa yang ada di dalam dada kamu. Berarti menjalankan komitmen keislaman dalam bentuk apapun, mematuhi Allah dan Rasul dalam bentuk apapun, dalam ketaatan sami'na wa ata'na, itu adalah konsekuensi keislaman kita. Tidak boleh ada siapapun yang mengganggu komitmen itu, dan tidak boleh ada siapapun yang mengganggu konsekuensi itu, termasuk negara sekalipun. Karena itulah makanya ketika negara ini didirikan, ketika banyak yang menolak pasal pertama, sila pertama Undang-Undang Dasar dalam Piagam Jakarta, umat Islam tetap menuntut ada suatu kebebasan dalam menjalankan petunjuk syariat. Ini yang lahirkan pasal 29. Tapi tidak sedikit orang yang ingin mengebiri, ingin mempersempit ranah itu, dan umat Islam bertanggung jawab untuk mempertahankannya demi berkelanjutannya dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW.